Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Lu Podcast Bawaslu Goa bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, sebelum kita mulai Lu Podcast Bawaslu Goa kali ini, ada sedikit sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Goa, Bapak Samsul Saleh SIP MSI. Mungkin kepada Bapak Ketua Bawaslu bisa berikan sedikit sambutan awal sebelum kita memulai Lu Podcast Bawaslu Kabupaten Goa kali ini. Kepada Bapak Samsul Saleh SIP MSI, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri dari Bawaslu Kabupaten Goa, ada Bu Yusneni, ada dosen komunikasi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri, adik-adik mahasiswa yang sedang PPR, peserta Zoom yang sudah sempat hadir di Zoom pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa UIN sebagai bagian kerja PPL mereka yang ada di Bawaslu Kabupaten Goa, sekaligus bagian dari kontribusi kerjasama antara Bawaslu Goa dengan Universitas Islam Negeri. Para hadirin, bahwa sama-sama kita ketahui bahwa tahapan pemilu itu sudah jalan. Yang sedang jalan sekarang ini adalah verifikasi partai politik yang akan berlangsung sampai 13 Desember 2022. Dan ini per kemarin sudah di Bawaslu RI, sidang pembacaan putusan awal di Bawaslu RI. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok dari Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan pengawasan dalam setiap proses pemilu. Di dalamnya juga selain itu melakukan penindakan dugaan pelanggaran, dan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 717 adalah menyelesaikan proses sengketa pada tahapan proses. Hari ini Bu Yus akan menguraikan bagaimana proses sengketa pemilu itu sebagaimana yang diatur di pasal 466 Undang-Undang 7 tahun 2017. Bawaslu Goa pada tahun 2019, pada pemilu 2019, kita meregister 12 kasus dan 9-nya itu ditindaklanjuti. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017, kewenangan di dalam mengadili, memproses dan memutus proses pemilu yang sedang berlangsung. Dan ini akan dijelaskan nanti oleh Bu Yusneni sebagai bahan buat kita bahwa Bawaslu RI itu Bawaslu mempunyai kewenangan memproses sengketa proses pemilu. Dan saya berharap kita bisa menyimak sebagai pengetahuan, dan bisa saja mungkin ada di antara peserta ini adalah calon panwascam kita, dan ini bisa menjadi bahan mereka, termasuk bahan pengetahuan buat adik-adik mahasiswa sebagai bekal nantinya, sebagai ilmu pengetahuan buat mereka. Dan kita berharap pengetahuan ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Inilah bagian dari proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu Goa untuk mencerdaskan kehidupan berpolitik masyarakat Kabupaten Goa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pak Samsul Saleh SIP MSI atas sambutannya.
Oke, kita bisa langsung beralih ke Lu Podcast Bawaslu Goa. Sebelumnya, saya sebagai host Lu Podcast Bawaslu Goa yang sedang PPL dari mahasiswa UIN Al-Azhar Makassar, Lisada Sidkin Alian, dan sekarang ditemani oleh dua narasumber kita, ada dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Goa, Ibu Yusnini SPD MPD MH, dan ada juga salah satu dosen UIN Al-Azhar Makassar, yakni Ibu Irnawati Bahtiar, Estos MIKO. Terima kasih untuk kehadirannya sudah bersama kita pada kali ini. Mungkin ini agak serius kali ya pembahasannya, karena kita membahas persoalan penyelesaian proses sengketa pemilu atau pilkada itu sendiri. Sebelumnya mau tanya kabar dulu dari Bu Irna, bagaimana kabarnya? Aduh, ini dijawab jujur atau bagaimana? Bisa dijawab jujur. Oke, baik ya, baik. Baik, salam. Alhamdulillah. Dari Bu Yus, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sekarang sudah membaik setelah melalui sakit yang cukup lama. Iya. Kemarin saya kurang sehat pas habis tugas dari Jogja, tapi sekarang Alhamdulillah sudah sehat. Iya. Alhamdulillah narasumber kita ternyata lagi baik-baik saja. Jadi mungkin pembahasannya bisa kita lanjutkan dengan baik. Kita kan ini akan membahas persoalan penyelesaian proses sengketa pemilu atau pilkada itu sendiri. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kita lebih baiknya untuk memahami apa sih itu sengketa terlebih dahulu yang dipahami oleh pihak Bawaslu atau dalam proses pemilu dan pilkada itu sendiri. Mungkin bisa dari Ibu Yus dulu tanggapan dari itu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan itu, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita di Bawaslu Kabupaten Goa, sebagaimana tadi penyampaian dari Pak Ketua, pada pemilu 2019 itu menangani cukup banyak sengketa, dan Kabupaten Goa itu adalah kabupaten dengan jumlah sengketa terbanyak di Sulawesi Selatan, penanganan sengketa. Kita ada 12 sengketa yang permohonan sengketa yang masuk. Kemudian dari 12 itu ada 3 diantaranya tidak diregister. Beberapa penyebab tidak diregister itu karena daluarsa atau lewat waktu. Karena sebelum kita menerima sengketa itu kan memang dia ada batas-batas waktunya. Kemudian 3 tidak diregister, selanjutnya 9 yang diregister, selanjutnya dari 9 itu penanganan sengketa itu kan ada 2 tahap. Ada yang masuk ke tahap mediasi, kemudian ada yang masuk ke tahap adjudikasi. Nah, dari 9 itu 4 diantaranya itu masuk ke selesai, kita selesaikan di tahapan mediasi. Selanjutnya ada 1 sengketa putusannya gugur, kemudian selebihnya itu masuk ke tahap adjudikasi. Nah, sengketa itu sebenarnya pada dasarnya itu dia timbul karena adanya berita acara atau surat keputusan dari KPU yang dianggap merugikan peserta. Jadi ini sengketa antara peserta pemilu dengan KPU atau penyelenggara pemilu. Kemudian ada juga sengketa yang terjadi antara sesama peserta, misalnya antar para kontestan, antar para kandidat. Nah, kalau kita mendengar kata sengketa itu sendiri, sebenarnya dalam konteks bahasa sehari-hari itu sering kita dengar kata sengketa. Tapi biasanya kalau konteks sehari-hari mungkin orang lebih cenderung misalnya ada sengketa tanah, sengketa lahan, itu yang melibatkan 2 orang dan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Nah, di Bawaslu ini berbeda konteksnya dalam konteks pemilu atau pemilihan, seperti itu. Ternyata tidak seperti yang pada umumnya dipahami persoalan sengketa itu sendiri ya. Iya. Ternyata memang konteks
sengketa dari pengenangan Bawaslu dan sengketa yang biasanya dipahami oleh para masyarakat pada umumnya itu jauh berbeda. Dan itu mungkin sudah jelas dari tadi bagaimana tanggapan apa sih yang dipahami oleh proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Kemudian beralih ke narasumber kita yang selanjutnya, tadi kan banyaklah proses sengketa yang dibicarakan oleh Ibu Yus itu sendiri. Namun ada sedikit pertanyaan yang terbenak dalam pikiran saya, bahwasanya bagaimana kalau misalnya ada satu partai itu dia tidak diterima sebagai orang yang lolos sengketanya, kemudian dia memaksakan diri untuk memasukkan hal itu. Kira-kira untuk pendapatnya Bu Irna bagaimana? Oke, terima kasih sebelumnya. Iya. Pertanyaannya ya, kita Iya. ke tema sentral dulu. Iya. Oke, untuk case yang mungkin ditanyakan di sana, Iya. untuk real jawabannya sepertinya harus Bawaslu ya. Bawaslu, ya. Jawab, ini ya. Oke, proporsi saya untuk saat ini sebagai akademisi ya, melihat beberapa permasalahan konflik pemilu kada kita yang sepertinya nih ya, kalau kita melihat, saya pakai tinjauan sosiologi, kalau kita melihat demokrasi kita ya, ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa pemilu kada itu the problems of our local democracy. Jadi sudah memang problems ya, ini ungkapan ya, ungkapan pribadi. Ya, dan ini juga sudah menjadi sebuah tulisan ilmiah gitu. Dan bahkan pemilu kada itu adalah katanya adalah sebuah problems not solution. Ya, artinya bahwa sangat sering dijumpai, apalagi yang seperti disampaikan oleh Bu Isneni tadi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Goa, dan saya baru tahu, saya pikir hanya kota-kota besar saja yang punya banyak kasus sengketa ya. Ternyata Kabupaten Goa juga bahkan banyak temuan untuk kasusnya di tahun 2019 atau 2020? 2019. Pemilu 2019. Nah, jadi ini sudah tidak menafikan dari istilah tadi ya, istilah tadi bahwa pemilu kada is problems not solution. Jadi sebagaimana kita lihat dan sering sekali kita jumpai, dan biasanya yang kita lihat di televisi ya, di televisi sengketa-sengketa itu yang biasanya bombardir. Kalau saya pribadi misalnya, ini mungkin boleh diungkap ya kasusnya karena sudah lewat dan sudah di handle ya, dan sudah ada pemenangnya gitu. Sudah jelas. Kemarin itu yang cukup menarik ini yang sampai ke MK ya, karena sudah beralih ya dari Mahkamah Agung ke MK. Itu misalnya ada beberapa case atau kasus sengketa dari provinsi kita sendiri, dalam hal ini di Kota Makassar, misalnya konsisten beberapa tahun silam, dan ini juga cukup disoroti dan menjadi penelitian yang tidak hanya menarik akademisi saja, atau mungkin tidak hanya menarik bagi Badan Pengawas Pemilu lintas provinsi maupun pusat, tetapi juga mendunia ya. Dan kalau saya ungkap ini mungkin di sana, oh iya saya juga sempat ini Bu gitu misalnya. Nah, saya ada kasus kemarin yang saling menyerang ya, seperti yang dikatakan Bu Isneni tadi, bahwa yang namanya sengketa itu tidak hanya kemudian bagaimana perasaan tidak fair antara peserta pemilu dengan keputusan KPU itu sendiri, tetapi bisa saja terjadi antar peserta pemilu itu sendiri atau antar kontestan. Dan itu terjadi misalnya tidak hanya di beberapa kota ya, yang misalnya saya misalnya bahas secara keseluruhan di Indonesia di 2019, 2020 atau 2019 ya, yang salah satu misalnya kandidat di gubernur misalnya di Kalimantan yang sampai ke MK juga kasusnya, yang minta perhitungan
penghitungan suara ulang ya. Iya. Ini berarti problemnya antara peserta dengan keputusan pemilu ya, karena KPU, karena KPU yang mengeluarkan hasil gitu. Dan kemudian misalnya peserta dengan peserta ini yang menarik sampai ke luar negeri, misalnya kemarin yang terjadi di kita yang kotak kosong itu. Jadi sebelum sampai ke kotak kosong ini kan banyak sekali sengketa ya Bu Krisna ini. Sengketa apa saja itu, misalnya antar paslon ada yang mempermasalahkan jadwal kampanye di luar kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, dan kemudian alat peraga kampanye dan sebagainya, yang dimana ini saya sudah ke kasus ya, dimana ada satu kontestan yang menurutnya, atau peserta pemilu yang menurutnya ini bukan sesuatu hal yang dilanggar, tetapi itu dia penafsiran dari surat keputusan KPU. Biasa juga antar kontestan ini berbeda-beda menafsirkan. Untuk itu mungkin juga dalam hal surat keputusan yang dikeluarkan KPU aturan ini juga, karena saya pikir hal ini bisa terjadi perbedaan tafsir ini karena ya people of Indonesia itu smart ya, pintar. Karena apa? Karena ya kalau sesuatu bisa kita tafsirkan jadinya kayak gini, kan bisa jadi menjadi sebuah reason atau alasan untuk mengakumulasi atau memanipulasi suatu bukan data ya, tetapi suatu keadaan bahwa bisa saja ini benar kita lakukan karena misalnya didukung oleh undang-undang sekian atau surat keputusan sekian. Nah, tetapi ini juga bisa menjadi serangan ketika misalnya kontestan lain ya atau peserta lain melihatnya bahwa ini adalah sesuatu hal yang melanggar yang telah dilakukan misalnya lawan kita. Jadi sebenarnya ada penguatan masing-masing lawan. Nah, apalagi yang menjadi sebuah pelanggaran yang biasanya diakal-akali, misalnya kayak netralitas ASN juga. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak melanggar karena saya campaign, saya tidak menggunakan baju ASN saya, berarti saya sudah di luar dari kata ASN itu. Nah, ini juga menjadi sebuah problems kita ya, multitafsir juga, dan ini juga diakal-akali lagi. Sebelum tadi banyak sekali masyarakat ya, apalagi orang smart itu yang mengakal-akali suatu keadaan tadi itu. Jadi ini juga sepertinya kemarin di beberapa pertemuan saya juga sempat letakkan bahwa harus jelas dan tegas hukuman atau sanksinya gitu. Jadi sanksi itu juga jangan setengah-setengah gitu, dan jangan juga buat misalnya putusan atau surat yang kemudian multitafsir, yang ketika ini dilakukan bisa saja benar atau bisa saja salah gitu. Jadi kalau tujuan dari surat keputusan adalah memang melarang, maka perjelas itu. Jadi tidak menimbulkan kata tafsir. Itu mungkin gambaran awal dari saya ya. Jadi berarti ada dari beberapa ASN itu yang sempat mendaftarkan diri juga, tapi dia tidak melepas ASN-nya atau bagaimana? No. ASN yang saya maksud dia bukan peserta pemilu ya, tetapi dia mendukung salah satu calon. Dan itu kan dilarang ya sama ASN. Jangankan untuk mendukung langsung secara voice atau quote ke publik, tetapi misalnya ini juga menjadi sebuah tantangan di ruang publik, misalnya di media sosial. Ketika misalnya saja ada teman Anda yang kemudian memposting salah satu kandidat pilihannya dan Anda like, berarti itu juga, apalagi Anda mau share, itu juga sudah salah satu pelanggaran ASN sebenarnya. Tetapi ya karena dalam sebuah komunikasi ya, emoticon itu juga adalah bentuk sebuah komunikasi, dan ketika Anda memberikan emoticon like itu yang atau menanggapi dengan love or like itu sudah bentuk persetujuan Anda dan mengkampanye bahwa Anda suka gitu ya, kan like itu suka ya, Anda suka dengan calon atau kandidat peserta pemilu itu, dan itu berarti sudah mendukung. Dan itu dilarang karena di media sosial itu ruang publik ya, jutaan yang melihat itu, Anda secara tidak langsung mengkampanyekan itu. Nah, yang maksud saya di sini ada saja misalnya ASN yang kemudian
kasarnya lagi ada sebuah kasus misalnya yang ASN dengan lantangnya mengatakan bahwa dia mendukung si A ya untuk misalnya jadi salah satu calon kepala desa atau mungkin bupati atau anggota dewan ya karena dia keluarga dekat atau mungkin pasangan apakah dia suami atau istrinya ya. Nah tetapi dia bisa saja ngeles bahwa misalnya pada saat ikut kampanye ya mengatakan bahwa dalam hal ini dalam waktu ini saya tidak lagi ASN karena saya tidak menggunakan baju ASN saya untuk melakukan kampanye. Dia Nah, ini melepas. sebenarnya mengakal-ngakal. Padahal, nah ini maksud saya jadi sanksi atau ini bukan hanya teguran tapi sanksi atau undang-undang yang mengatur netralitas ASN itu juga harus jelas sehingga tidak bisa diakal-akali lagi lah bahwa Jangan sampai ada ASN yang itu. melepas ASN-nya sementara untuk karena kepentingan bukan di jam kerja juga Iya. misalnya apalagi misalnya dilakukan di hari Sabtu atau Minggu kan saya nggak ngantor saya nggak pakai ya seragam ASN berarti saya bebas menggunakan itu. Nah, ini juga ada kasus-kasus banyak. Tapi itu sebenarnya dia bisa seperti itu atau enggak? Dalam Tidak Tidak bisa bisa, ya. ya? Mungkin Tidak Bu bisa. Isna yang bisa menjelaskan lebih. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Bu Yus persoalan ASN itu yang Iya. Baik, sebelum saya masuk ke persoalan ASN, ini saya lupa tadi menjelaskan bahwa sebenarnya sengketa itu dia ada prosedurnya itu hampir sama, baik penanganannya ya, baik di sengketa pemilu maupun di sengketa pemilihan. Ya. Kemudian sengketa itu sendiri ada yang namanya sengketa proses pemilu. Kemudian ada yang namanya sengketa hasil. Jadi ada dua tahapan. Jadi sengketa proses itu terjadi di dalam masa tahapan sebelum pemungutan suara. Ya, nah sengketa proses pemilu atau pemilihan dalam hal ini pilkada itu di dalam ranah penanganan atau kewenangannya itu penanganannya di Bawaslu. Jadi ini yang berbeda. Nah, sengketa hasil itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Jadi ada dua lembaga yang berwenang itu. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang itu sendiri itu mengamanatkan untuk ada lembaga khusus, tetapi sampai saat ini belum ada lembaga khusus peradilan pemilu sehingga sengketa hasil itu masih di dalam ranah penanganan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya ada kontestan yang ingin menyoal hasil pemilu atau hasil pemilihan, taruhlah misalnya contohnya ya, di sana pemenang pemilu. Kemudian saya sebagai kontestannya di sana urutan kedua. Saya ingin menggugat hasilnya KPU yang memenangkan di sana. Nah, itu adalah ranahnya Mahkamah Konstitusi untuk memproses sengketa itu. Jadi yang disengketakan itu adalah hasil. Nah, kalau di sengketa proses itu misalnya dalam proses pencalonan, di sana misalnya tidak berhasil atau digagalkan pencalonannya oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, itu masuk di ranah sengketa proses dan itu ditangani oleh Bawaslu seperti itu. Kemudian sebagaimana tadi yang narasumber sampaikan juga, misalnya ada kasus sengketa yang sempat booming waktu pilkada 2020 di Kota Makassar waktu itu. Ini juga berkaitan dengan sengketa proses di mana itu terjadi di masa pencalonan, ya, di mana satu orang itu didiskualifikasi. Jadi sebenarnya pada saat itu ini juga hampir masuk ke ranah atau proses penanganan pelanggaran. Nah, karena adanya kasus sengketa di Makassar pada saat itu menimbulkan sebuah norma baru di dalam ketentuan peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa pengajuan sengketa yang bisa ditangani oleh Bawaslu adalah jika itu menyebabkan kerugian langsung. Nah, dulu kan waktu itu KPU menetapkan dua kandidat. Dua kandidat ya, ada dua kandidat yang ditetapkan oleh KPU. Saya kandidat A dengan kandidat B. Nah, setelah KPU menetapkan bahwa ada dua pasangan calon yang bertarung, si calon yang satu menggugatlah keputusan KPU itu. Padahal kalau misalnya kita lihat, di situ kan tidak ada kerugian langsung bagi yang bersangkutan. Karena andainya misalnya
dia tidak diloloskan sebagai calon, maka secara otomatis keputusan KPU itu menyebabkan kerugian langsung bagi si calon yang tadi. Nah, persoalannya yang tadi itu menyatakan bahwa karena si calon ini ditetapkan, ini menyebabkan kerugian bagi saya. Karena misalnya saya punya kompetitor misalnya, digugatlah keputusan KPU itu, masuk sengketanya di Bawaslu. Oleh Bawaslu menyatakan tidak dapat diterima. Tetapi mengajukan lagi ke institusi lain, lalu dinyatakan diterima sehingga si calon ini didiskualifikasi. Nah, berarti dia kalau misalnya sudah ditolak ini, misalnya ditolak sama Bawaslu 2, terus dia mendaftarkan di Bawaslu bukan di Bawaslu 2, diproses di Bawaslu Makassar. Oh, Makassar. Ya. Karena ini kan untuk kasus pilkada Pilwalkot Makassar. Ya. Ini bukan kasus pilkada Goa. Tetapi karena tadi kita membahas itu, dan memang ini kasus Pilwalkot Makassar itu memang itu saya katakan tadi karena ada beberapa kerumitan dan kasus-kasus yang terjadi di situ, sehingga menyebabkan ada tambahan norma baru di dalam ketentuan peraturan Bawaslu yang menyatakan bahwa sengketa yang bisa ditangani adalah ketika objek atau keputusan KPU itu memberikan kerugian langsung. Ya, kerugian langsung itulah ditafsirkan bahwa misalnya dampaknya itu kepada pemohonnya secara langsung, sehingga dia memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa. Tetapi kalau misalnya dia tidak memiliki kerugian langsung dengan itu, maka dia tidak memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa seperti itu. Ya. Kemudian saya lanjutkan berkaitan dengan beberapa produk-produk yang mungkin multitafsir ya, yang mungkin multitafsir bahwa memang terkadang beberapa produk-produk peraturan perundang-undangan itu bagi setiap orang itu mungkin memiliki penafsiran atau pendapat yang berbeda-beda. Taruhlah misalnya ASN. ASN ada yang mengatakan saya kalau jam kerja itu tidak boleh melakukan pelanggaran netralitas ASN karena saya diikat oleh ketentuan jam kerja. Dan ini hampir sama ini karena saya juga bagian penanganan pelanggaran di Bawaslu. Alasan inilah yang diungkapkan oleh salah seorang ASN yang kami proses di Bawaslu, dan itu kasusnya putus di pengadilan, dia mendapatkan sanksi 3 bulan percobaan. Ketika kami klarifikasi, dia mengatakan bahwa saya posting itu di luar jam kerja, ya. Jadi dia posting dukungan kepada salah satu kandidat Bupati Goa pada saat itu waktu pilkada 2020. Dia mengatakan bahwa saya bisa memposting dukungan itu, like dan men-share di sosmed itu pada saat maghrib, dan itu bukan jam kerja. Ya. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, ini adalah pemahaman keliru, dan mungkin ini tafsir yang bersangkutan terhadap undang-undang atau ketentuan ASN yang keliru. Seperti itu. Sehingga melalui proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itulah ini menyampaikan bahwa ASN itu sifatnya terikat 1 kali 24 jam. Ya, kecuali sudah mengundurkan diri atau sudah pensiun. Dalam konteks cuti ya kan, itu kan juga harus tetap menegakkan prinsip netralitas ASN. Cuti masih harus ya? Iya, harus tetap menegakkan prinsip karena kan ASN itu melekat, sesuatu yang melekat. Jadi tidak boleh mengakal-akali regulasi, ya. Itu yang namanya mengakal-akali regulasi. Hari ini ASN, besok malamnya mendampingi tim sukses untuk kampanye, ya kan, katanya malam kan jam kantor. Nah, ini tidak boleh karena ASN itu sifatnya itu 1 kali 24 jam. Nah, ini juga melalui kegiatan ini juga saya ingin menyampaikan untuk ASN di Goa khususnya kan harus berhati-hati karena saat ini di masa pendaftaran partai politik ya, di masa pendaftaran partai politik itu rawan dicatut namanya sebagai anggota partai, dan ini kan sudah banyak ditemukan. Jangankan ASN, Bawaslu saja ya, beberapa personil di jajaran Bawaslu maupun KPU itu diduga dicatut namanya sebagai anggota partai politik. Nah, KPU itu kan sudah mengeluarkan link untuk melakukan pengecekan nama bagi siapa saja yang
merasa dicatut namanya sebagai anggota partai politik itu dia harus melaporkan bahwa dia bukanlah anggota partai politik, karena di masa pendaftaran partai politik ini itu kan data-data keanggotaan masuk ke dalam sistemnya KPU, ya. Dia masuk ke dalam sistemnya KPU, dan di sistem KPU itu nanti itu ada soft copy KTP dengan KTA. Di situ terkadang dia ASN tapi tidak mencantumkan pekerjaan sebagai ASN, sehingga bisa saja KPU meloloskan bahwa memang ini adalah anggota partai, padahal sebenarnya dia adalah ASN. Makanya perlu dari ASN untuk aktif mengecek keanggotaannya di partai politik. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke tema kita tadi, dan ini juga berkaitan bahwa kalau misalnya KPU sudah melakukan proses verifikasi dan ditemukan bahwa di dalam keanggotaan partai itu ada ASN, ada perangkat desa, ada penyelenggara pemilu, maka KPU wajib men-TNS-kan itu atau mencoret itu dari keanggotaan partai politik. Atau proses pencoretannya itu juga dilakukan klarifikasi dulu ke partainya, apakah betul ini adalah ASN atau tidak, jangan sampai dia sudah pensiun atau tidak. Nah, setelah proses klarifikasi itulah lalu KPU mengambil sikap mencoret atau tidak mencoret. Lalu hasilnya itu KPU akan menyatakan partai ini lolos verifikasi administrasi. Nah, kalau dalam prosesnya itu lebih banyak misalnya anggotanya yang tidak memenuhi syarat, KPU bisa menyatakan bahwa dia tidak lolos verifikasi administrasi. Nah, ketika KPU menyatakan bahwa dia tidak lolos verifikasi administrasi, maka partai kemungkinan ada lagi potensi sengketa di situ. Iya. Nah, karena pastinya nanti KPU akan mengeluarkan produk atau berita acara atau sebuah keputusan yang menyatakan bahwa partai ini tidak lolos verifikasi administrasi. Nah, jadi ketika partai itu mengajukan sengketa, dia harus mengajukan sengketa itu paling lambat 3 hari. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan ada waktu pemilu 2019 ada sengketa yang tidak diregister oleh Bawaslu. Salah satunya dia terlambat datang melapor ke Bawaslu. Dari 12. Iya, dia terlambat datang ke Bawaslu. Dia lewat dari 3 hari itu tadi ya. Dia lewat dari 3 hari itu. Jadi ketika dia datang menyampaikan laporan ke Bawaslu, dia harus membawa berita acara atau keputusan KPU itu yang menjadi objek di dalam jangka waktu 3 hari kerja. Jadi anggaplah hari ini hari apa ya? Hari Jumat ya. Nah, hari Jumat. Berarti kita hitung hari Jumat, kemudian Senin, Selasa. Jadi paling lambat dia datang ke Bawaslu itu hari Selasa, karena hari kerja. Jadi Sabtu Minggunya itu tidak terhitung. Nah, karena di dalam ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur terkait tata cara pengajuan sengketa, masa waktu penerimaan sengketa itu adalah 3 hari kerja sejak tanggal keputusan KPU itu dikeluarkan. Jadi kalau KPU mengeluarkan keputusan hari ini, paling lambat 3 hari dari tanggal keputusan KPU itu dia harus mengajukan sengketa. Nah, selanjutnya setelah partai politik mengajukan sengketa, maka Bawaslu akan melakukan verifikasi formil maupun material, ya. Bawaslu akan melakukan verifikasi formil baik secara formil dan material. Kalau dianggap bahwa ini berkasnya lengkap, maka kita langsung melakukan penanganan selama 12 hari kerja. Nah, ingat, kita di Bawaslu itu baik penanganan pelanggaran maupun penanganan sengketa itu selalu kita ada batasan-batasan harinya. Nah, kenapa dia ada batasan harinya? Karena prinsip pemilu itu dia harus berkepastian. Ya kan kita mau tahu siapa yang menjadi pemenang. Ya. Jadi itu ada masa-masanya sendiri. Ada masa-masanya sendiri. Jadi di prinsip penanganan di Bawaslu itu ada yang namanya kadaluarsa. Jadi dia tidak boleh lewat waktu. Penanganan sengketa sekian hari. Sama dengan di Mahkamah Konstitusi tadi. Kalau Mahkamah Konstitusi dia menangani sengketa juga ada
diatur jumlah hari-harinya. Karena ini kan pemenangnya dari kontestasi ini siapa? Kalau misalnya tidak ada batasan harinya kan susah diketahui masa jabatannya bupati misalnya cuma 5 tahun. Kalau tidak berkepastian siapa yang menjadi pemenang, nah itu kan tidak ditahu siapa nanti yang akan menjalankan masa tugas 5 tahun atau anggota dewan itu masa terpilih cuma 5 tahun. Jadi kan harus ada kejelasan secepatnya sehingga setiap penanganan perkara di Bawaslu itu dia harus ada kejelasan mengenai berapa hari penanganannya. Sama di sengketa. Sengketa itu kami tangani selama 12 hari melalui 2 cara. Pertama itu melalui mediasi, kemudian yang kedua melalui proses adjudikasi. Nah, mediasi itu misalnya kami mempertemukan para pihak dulu. Kita mempertemukan para pihak dan ini biasa juga terjadi dalam proses pengadilan. Misalnya sebelum orang masuk ke sidang-sidang itu kan sengketa-sengketa itu kan bisa dipertemukan dulu. Apakah bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah misalnya, ya kan? Siapa tahu bisa kita pertemukan antara calegnya dengan partainya dengan KPU. Biasanya itu kita lakukan melalui proses mediasi. Ini KPU mencoret si partai ini atau si caleg ini. Kira-kira ini KPU apakah bisa mengakomodir kembali misalnya? Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi misalnya. Nah itu kita bahas dalam proses mediasi. Kalau misalnya KPU mengatakan, oh iya seperti ini memang itu ada kesalahan teknis yang terjadi sehingga dia kembali bisa tetap dimasukkan. Nah melalui proses mediasi itulah sengketa itu diselesaikan. Lalu kalau misalnya tidak selesai di tataran mediasi maka dilakukan selanjutnya ke tahap adjudikasi atau sidang adjudikasi. Ya, kita sidang. Misalnya setelah kita pertemukan KPU tetap pada pendiriannya mencoret partai atau caleg yang bersangkutan dari kepesertaan sehingga ya Bawaslu melanjutkan ke tahap sidang adjudikasi. Nah, nanti sidang itu kami bersidang, intinya penyelesaiannya paling lama 12 hari. Bawaslu akan mengambil kesimpulan apakah menerima permohonan sengketa ini atau menolak permohonan sengketanya. Ternyata tidak seperti yang pada umumnya dipahami persoalan sengketa itu sendiri ya. Iya. Ternyata memang konteks sengketa dari pengenangan Bawaslu dan sengketa yang biasanya dipahami oleh para masyarakat pada umumnya itu jauh berbeda. Dan itu mungkin sudah jelas tadi bagaimana tanggapan apa sih yang dipahami oleh proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Kemudian beralih ke narasumber kita yang selanjutnya, tadi kan banyaklah proses sengketa yang dibicarakan oleh Ibu Yus itu sendiri. Namun ada sedikit pertanyaan yang terbenak dalam pikiran saya bahwasanya bagaimana kalau misalnya ada satu partai itu dia tidak diterima sebagai orang yang lolos sengketanya, kemudian dia memaksakan diri untuk memasukkan hal itu. Kira-kira untuk pendapatnya Mirna bagaimana? Oke, apa yang dikatakan oleh Bisnya tadi betul ya. Nah, cuman tadi ada statement dari host tadi ya. Jadi ada kemudian salah satu tujuan dari mahasiswa yang kemudian ini interest untuk jadi seorang sukses itu karena misalnya tadi salah satunya tidak dipisahkan orang tua dengan cara berarti ada income. Nah, income ini menurut saya perlu dipertanyakan dan dipertegas di sini. Nah, kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Bisri, kalau misalnya income-nya adalah sebagai tim ses, nah apalagi mahasiswa harus smart ya, harus menjadi tim ses yang cerdas. Nah, cara menjadi tim ses yang cerdas, jadi income yang dimaksud ini adalah ketika Anda mencoba ini secara teknis, mencoba membantu kemudian salah satu caleg untuk memberikan ide bagaimana kemudian cara atau teknik kampanye yang cerdas, kekinian yang kemudian bisa merekrut suara atau orang tertarik untuk memilih kita. Ya, misalnya bagaimana kemudian mahasiswa memiliki ide-ide membantu. Nah, sama halnya kayak yang kalian lakukan di sini. Ini kan
ini bukan incest, tapi kalian kemudian mencoba membantu salah satu penyelenggara dalam hal ini Bawaslu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemahaman terkait misalnya persengketaan dalam pemilu. Nah ini cerdas menurut saya ya. Jadi apa yang kalian lakukan ini cerdas. Apakah kalian dapat income di sini? Nah, yang kemudian kita katakan income, kalian sudah bantu sosialisasi. Ya boleh lah. Ini banyak viewers-nya kan. Nah, kemudian terkait princess yang dimaksudkan income tadi itu, kalau misalnya income-nya karena kalian punya ide goal untuk bagaimana kemudian calon Anda itu menang ya, misalnya bagaimana mengatur sosial medianya dia ya, bagaimana supaya FYP juga ya, ya kan untuk tujuan misalnya pemilih pemula, atau bagaimana masyarakat kandidat ini di masyarakat ini baik namanya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya menjadi tim ses yang kemudian apa yang disampaikan tadi Bu Yusna ini adalah tim ses yang hanya politik ya, politik uang atau money politik ya. Nah ini jangankan kalian dapat income, malah kalian akan mengeluarkan uang jutaan rupiah dengan sanksi penjara. Ya karena pemberi dan penerima itu ya, jadi bukan hanya pemberi, bahkan yang menerima itu saja itu kena sanksinya, ada sanksinya. Jadi yang dipahami sebagian masyarakat kalau misalnya belum dapat sosialisasinya bahwa dia ya udah ini kan saya dapat nih dari salah satu tim ses ya, serangan fajar misalnya, bahkan ada serangan di atas fajar lagi misalnya sekarang ya. Jadi ada kemudian uang di jam 5 subuh lain, jam menuju detik-detik nyoblos juga lain ya. Nah ini yang kemudian dikatakan black campaign money politik ya. Dan ini menurut saya banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa yang menerima ini juga ada sanksi pelanggarannya ya, bukan hanya yang memberi saja ya. Jadi cobalah pikir ketika misalnya kalian ini jauh misalnya sebelum kalian jadi tim ses, kalian menerima aja misalnya 50 atau 100 ribu ya dalam pemilihan ini, dan itu menentukan pemimpin Anda untuk 5 tahun. Coba 100 ribu dikali 5 tahun itu tidak sampai 0,01 rupiah, 0,00 sekian rupiah harga diri Anda ya untuk 5 tahun. Murah banget itu, suara Anda itu 100 ribu ya, ngomong logika money. Nah tapi kemudian Anda sebagai tim ses yang memberikan itu, ingat tadi yang saya sampaikan, karena boleh jadi ada lolos hari ini, tetapi ya kita nggak tahu bagaimana kemudian ya namanya politik itu keras ya, apalagi persaingan antar tim ses saling melapor dan sebagainya itu hati-hati sekali. Dan jujur ketika Anda sudah dipakai tim ses untuk melakukan serangan-serangan kayak itu ke masyarakat, serangan pajak Anda tersebut, nah sebenarnya otak dari orang yang menyuruh Anda ini akan menganggap bahwa harga diri Anda serendah itu gitu. Ini misalnya mahasiswa digerakkan ke hal-hal negatif seperti itu, padahal kan yang memberi atau yang memberikan Anda peluang untuk bekerja seperti itu, money politik itu sudah tahu sanksinya kayak gimana, kok tega-teganya ya untuk misalnya menggerakkan ya, memasifkan mahasiswa untuk melakukan itu. Jadi mohon kalian yang harus kemudian membuka hati dan mata kalian ya dengan cara kerja-kerja smart. Jadi apalagi mahasiswa ini sudah di atasnya siswa. Nah bahkan sekarang di beberapa kabupaten, contohnya juga misalnya di Kabupaten Bengkala, mereka itu sudah melakukan pendidikan politik ke masyarakat desa misalnya, dan itu menurutku wah, masyarakat saja ya di lingkungan desa itu masih banyak yang belum tahu misalnya jenis-jenis pelanggaran selama pemilu misalnya. Dan itu disadarkan oleh misalnya seorang siswa. Nah kalian mahasiswa masa mau jadi praktik money politik tadi ya? Nah itu kan maunya jelas. Jadi boleh jadi tim ses, tetapi tim ses yang cerdas tadi itu tidak melakukan pelanggaran tadi itu. Oke, mungkin itu. Terima kasih tanggapannya para narasumber kita. Jadi banyak hal yang dimana mungkin suatu hal yang sebelumnya kita tidak pahami, kita bisa pahami sampai sekarang. Ada juga beberapa kalangan yang tidak paham bagaimana sih proses sengketa itu di ranah pemilu, dan bagaimana sih sebenarnya peran ASN yang selama ini suka melanggar, dan kemudian
perannya mahasiswa yang dimana jagalah idealisnya, karena itu harga yang sangat mahal sebenarnya. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Irna, Bu Yus untuk waktunya. Ya, mungkin itu saja pada hari ini. Kita akhiri dulu podcast Bawaslu Goa. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.